Perhitungan titik impas usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Namun sebelum mulai, jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Pengertian dari break-even point. Break-even point adalah suatu keadaan di mana perusahaan dalam operasinya tidak memperoleh laba dan juga tidak menderita kerugian. Atau dengan kata lain, total biaya sama dengan total penjualan, sehingga tidak ada laba dan tidak ada rugi. Manfaat dari break-even point. A. Sebagai alat perencanaan untuk menghasilkan laba. B. Memberikan informasi mengenai berbagai tingkat volume penjualan, serta hubungannya dengan kemungkinan memperoleh laba menurut tingkat penjualan yang bersangkutan. C. Mengevaluasi laba dari perusahaan secara keseluruhan. D. Mengganti sistem laporan yang tebal dengan grafik yang mudah dibaca dan dimengerti. Komponen perhitungan titik impas. Break-even point memerlukan komponen penghitungan dasar sebagai berikut ini. A. Fixed cost. Komponen ini merupakan biaya yang tetap atau konstan jika adanya tindakan produksi atau meskipun perusahaan tidak berproduksi. Contoh biaya ini yaitu biaya tenaga kerja, biaya penyusutan mesin, dan lain sebagainya. B. Variable cost. Komponen ini merupakan biaya per unit yang sifatnya dinamis tergantung dari tindakan volume produksinya. Jika produksi yang direncanakan meningkat, berarti variable cost pasti akan meningkat. Contoh biaya ini yaitu biaya bahan baku, biaya listrik, dan lain sebagainya. Ketiga, selling price. Komponen ini adalah harga jual per unit barang atau jasa yang telah diproduksi. Menghitung biaya pokok produksi. BEP dapat dihitung dengan dua cara berikut ini. Pertama, break-even point penjualan dalam unit. Break-even point volume produksi menggambarkan produksi minimal yang harus dihasilkan pada perusahaan agar tidak mengalami kerugian. Rumus perhitungan break-even point unit seperti berikut. Break-even point sama dengan fixed cost dibagi harga produk dikurang variable cost. B. Break-even point rupiah. Break-even point rupiah menggambarkan total penerimaan produk dengan kuantitas produk pada saat BEP. Berikut rumusnya. Evaluasi hasil perhitungan titik impas. Analisis break-even point adalah suatu alat atau teknik yang digunakan oleh manajemen untuk mengetahui tingkat penjualan tertentu perusahaan sehingga tidak mengalami laba dan tidak pula mengalami kerugian. Impas adalah suatu keadaan perusahaan di mana total penghasilan sama dengan total biaya. Keadaan impas perusahaan dapat terjadi apabila hasil penjualan hanya cukup untuk menutupi biaya-biaya yang telah dikeluarkan perusahaan ketika memproduksi suatu produk. Biaya dalam analisis break-even point terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk mengetahui titik impas perusahaan. Analisis break-even point juga dapat digunakan sebagai alat bantu bagi manajemen untuk melakukan perencanaan, yakni dalam hal membuat perencanaan penjualan dan laba. Analisis break-even point digunakan untuk mengetahui tingkat volume penjualan sebelum perusahaan mengalami untung dan mengalami rugi, sehingga hal tersebut dapat digunakan manajer untuk menentukan perencanaan penjualan. Perencanaan penjualan adalah ramalan unit dan nilai uang penjualan suatu perusahaan untuk periode di masa yang akan datang yang didasarkan pada tren penjualan terakhir.
Penyusunan peramran penjualan mempunyai tujuan untuk mengetahui jumlah satuan unit yang akan diproduksi oleh perusahaan sesuai dengan kemampuan perusahaan untuk menjualnya. Perencanaan penjualan yang telah direncanakan oleh perusahaan dapat digunakan untuk menentukan laba yang diinginkan oleh perusahaan. Sehingga, untuk memperoleh laba yang diinginkan, maka perusahaan harus menentukan perencanaan laba terlebih dahulu. Perencanaan laba adalah perencanaan yang dilakukan oleh perusahaan agar dapat mencapai tujuan dari perusahaan, yaitu memperoleh laba. Perencanaan laba berisikan langkah-langkah yang akan ditempuh oleh perusahaan untuk mencapai besarnya target laba yang diinginkan. Laba merupakan tujuan utama dari perusahaan karena laba memiliki selisih antara pendapatan yang diterima dengan biaya yang dikeluarkan. Maka, perencanaan laba dipengaruhi oleh perencanaan penjualan. Perencanaan laba memiliki hubungan antara biaya, volume, dan harga jual. Biaya menentukan harga jual untuk mencapai tingkat laba yang dikehendaki. Harga jual mempengaruhi volume penjualan, sedangkan volume penjualan mempengaruhi volume produksi. Demikianlah video Bob kali ini. Sampai jumpa di video lainnya. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe.